Cek cek. Oke, selamat datang di tutorial santai scale terkait dengan fitur rekap penjualan. Apa sih fitur rekap penjualan ini? Fitur rekap penjualan ini berfungsi untuk mencatat dan menganalisis semua transaksi penjualan yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman kan pasti ngiklan nggak cuma sekadar di dropship atau di produk digital, kita juga menyediakan produk marketplace template-nya ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut langsung ke tutorial. Jadi berikut halamannya ketika teman-teman ketika baru login gitu ya, login dalam artian baru daftar. Nah, cara pertama teman-teman buat menggunakan dan mengakses fitur ini, yang pertama teman-teman harus buat dulu worksheet-nya. Contoh saya bikin ini ya, hitung cuan lah contoh ya, hitung cuan gitu ya. Nah, hitung cuan di sini, kalau misalnya teman-teman lihat, dia menjadi sebuah parent baru lah. Kalau misalkan teman-teman pakai Excel familiar, ini merupakan worksheet-nya lah. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bikin worksheet ini, ntar fitur-fiturnya pada nggak jalan. Gitu. Jadi harus dibikin. Nah, selanjutnya bagian sini, yang pastikan ini udah bikin worksheet. Terus klik tambah data. Nah, tambah data itu ada dua cara. Jadi bisa satu kali isi data atau satu produk satu kali input, atau teman-teman bisa nambahin langsung banyak sekaligus gitu ya. Oke, sekarang saya coba dulu untuk input satu produk. Di sini saya akan menggunakan use case-nya adalah aplikasi hitung cuan gitu ya. Terus anggap aja di sini produk digital, harga jualnya di 69.000 contoh. Di sini pastikan HPP-nya ada. Kalau misalkan produk digital bisa dibikin 0 aja. Terus di sini 5 contohnya, terus misalkan dari 5 purchase ini saya ngiklan sekitar 100.000 dengan biaya admin income 12%. Maka dia bakal langsung auto input dan teman-teman bisa ngelihat di bagian sininya ya teman-teman. Detailnya. Oke, lanjut ke gimana sih Bang kalau misalkan saya punya banyak produk. Gampang teman-teman. Nah, yang paling penting ketika teman-teman ingin nambahin produk, tinggal klik tambah paket ya. Jadi nanti biaya iklan ini dibagi total keseluruhan gross profit yang ada, dan pastinya udah balance lah. Terus kita coba ya, kita isi total produk, langsung bikin 3 paket seperti yang hitung cuan. Nah, di hitung cuan apps ini kita udah menyimpan preset gitu. Jadi ini kalau misalnya teman-teman klik ini, teman-teman bisa apa ya, ibaratnya tuh menyimpan preset yang sebelumnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi input manual yang bikin capek. Oke, tadi udah contoh kita masukin 5, kita biaya iklan 1 juta contoh ya, juta. Nah, kita tambah lagi nih hitung cuan apps-nya nih, bikin yang 3 bulan. Nah, yang satu lagi yang 6 bulan. Nah, yang satu lagi yang 12 bulan. Oke, nah ini masing-masing kan pasti beda harga ya. Masing-masing beda harga. Ini jadi produk digital, ini produk digital. Nah, ini ketika dipencet ini, otomatis ini bakal ke save ya settingan dari nama paket produknya. Terus harga jual pasti beda ya. Di sini ada 149 contohnya ya. Di sini ada 249. Oke, kalau misalnya sudah, ini kita udah sesuai, misalkan iklan 1 juta, terus ini masing-masing quantity udah dimasukin setiap harinya. Dan ini jangan lupa tanggalnya di setting teman-teman. Biar admin di setting, nanti ketika disimpan, ini dibikin 0, 0. Contoh buat tanggal 5. Kita klik simpan. Nah, ketika itu ada, kita kelihatan di sini ada digital, ini yang tadi udah diisi satuan, ini yang diisi bagi 3 langsung gitu ya. Dan pastinya tadi kan udah dilihatnya 1 juta kan si iklannya, ini bakal sesuai dan akurat. Iklannya 1 juta, terus net profitnya sesuai dengan yang kita input juga. Ini memudahkan teman-teman agar hitungannya gampang. Nah, buat teman-teman di sini ada fitur lanjutan, yaitu adalah fitur teman-teman bisa mengklik kira-kira teman-teman kan matriksnya beda-beda nih. Ada net profit dan lain-lain, ada ROAS, ada margin, ada total quantity buat teman-teman yang pengen lihat berapa kuantitinya yang udah kejual gitu ya. Terus ada CPR-nya berapa dan lain-lain. Ini memudahkan teman-teman buat evaluasi secara singkat dan padat lah gitu ya.
Ini preset yang saya, mungkin bisa ditiru atau mungkin teman-teman bisa buat sendiri. Oke, selanjutnya ada fitur tambahan, itu adalah cari produk. Ini gampang ya, bisa teman-teman misalkan nyari hitung cuan apps 6 bulan, nah dia bakal langsung keluar. Sama filter tanggal, kalau misalnya teman-teman nyari tanggal 4 yang ada, tapi kalau misalnya tanggal 5 dia keluar. Simpel itu teman-teman. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Ini fitur paling terpenting adalah AI Insight. Jadi teman-teman ketika ngupload itu ya, ngupload produk, dia otomatis dapat AI Insight yang memudahkan teman-teman evaluasi kira-kira apa saja yang menyebabkan iklan teman-teman turun atau performa produk teman-teman turun dan lain-lain. Ya, ini cukup membantu lah untuk nge-tweak kira-kira problem apa yang dihadapi oleh kita, gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke bagian import Shopee. Nah, di import Shopee ini teman-teman bisa lihat, teman-teman ini bisa masukin data dari Shopee secara langsung dengan akurat, tanpa teman-teman harus nerka-nerka ini untung atau boncos. Dan teman-teman bisa ibaratnya tuh menambah ini ya, kepercayaan diri untuk scale up ketika emang benar-benar net profitnya benar, gitu ya. Caranya cukup mudah teman-teman. Ini teman-teman kalau misalkan pengen tahu caranya dalam bentuk teks, ini bisa diklik cara import. Ini udah saya jelasin secara detail di sini, tapi di sini saya dalam bentuk video. Saya akan mencontohkan secara real life-nya ya. Oke, klik import Shopee teman-teman di sini. Nah, untuk rincian apa yang diimport bisa lihat di cara import tutorialnya. Saya udah nyiapin datanya ya. Data pendapatan, contoh di sini ada data pendapatan, terus ada ini datanya di download dari Shopee ya, tanpa diedit juga nggak jadi masalah, karena kita udah menyesuaikan template-nya dengan template Shopee-nya. Terus di sini file penjualan selesai, bisa tambah yang orderan selesai. Nah, nanti dia bakal otomatis masuk, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memiliki harga produk yang similar atau sama, ini bisa pakai isi HPP otomatis. Dia bakal otomatis, misalkan HPP-nya 25.000, dia bakal otomatis keisi semua 25.000 ya. Terus selanjutnya teman-teman bisa isi biaya iklan gitu ya di sini. Nah, kenapa ini biaya iklannya bulanan? Karena saya nginput datanya, data dari 1 bulan yang lalu gitu. Ini buat teman-teman yang pengen tahu detailnya bisa diklik tanda-tanya ini ya untuk detailnya. Kurang lebih AI kami sudah menyesuaikan dengan data import yang teman-teman lakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman di bawah 7 hari, itu masuknya mingguan. Kalau misalnya teman-teman importnya cuma buat 1 hari, dia bakal langsung jadi keganti jadi harian gitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah masukin dalam artian HPP-nya, dia baru bisa kesimpan recap. Tapi kalau misalnya teman-teman belum diisi semuanya nih, ada banyak nih, dia bakal simpan recapnya nggak akan bisa diklik. Saya contohin ya. Nih, saya contohin ulang. Teman-teman masukin. Nah, ini ada tulisannya nih, 19 produk lagi butuh HPP. Terus kalau teman-teman mau ngeklik, di sini tuh nggak bisa ya. Kenapa? Karena harus ngisi dulu HPP-nya secara keseluruhannya. Ada halaman 1, ada halaman 2. Kalau misalnya ada banyak produk, otomatis nanti bakal banyak lagi halamannya gitu ya. Terus kalau misalkan mau cepet ya, tambahin aja di sini. HPP otomatis 25.000 contoh. Dia otomatis bakal bisa simpan recap. Dan ini udah dibentuk sedetail mungkin agar biayanya itu sama persis dengan yang ada di Shopee. Si pendapatan bersihnya ya. Oke, selanjutnya bisa tambahkan biaya input iklan dan 1,5 juta contoh ya. Terus saya klik simpan recap. Di sini ada 766 pesanan ya. Simpan recap, ini menyimpan, tunggu sebentar. Ya, paling 3 menit. Bahkan bisa lebih cepat. Nanti ketika sudah selesai, otomatis si form ini bakal hilang teman-teman ya. Nah, ini langsung hilang teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, sudah ke input semua ya marketplace-nya gitu. Dan ini dibuat detail mungkin, jadi untuk nomor pesanan ini langsung ke record sini. Jadi kalau misalnya yang input manual dia nggak keluar nomor pesanannya, tapi kalau misalkan yang menggunakan import dari Shopee, maka dia akan keluar nomor pesanannya untuk meng-cross check kira-kira udah benar atau belum sih pesanannya gitu. Ya. Oke.
Oke, jadi terus kedua saran saya kalau misalnya teman-teman menggabungkan di situ ini kan gabung ya produk digital sama produk marketplace, saran saya mending ngebuat lagi worksheet baru misalkan marketplace Shopee gitu ya. Nah baru nanti, ini bisa diganti jadi marketplace Shopee dan ini tinggal diimport. Jadi agar bersih aja sih filenya. Terus kita juga menyediakan fitur filtering lagi, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, ada AI-nya contoh misalkan dia bakal analisis si AI-nya dari data 700 tuh, AI-nya yang analisis, nah dia ngasih tahu nih, tinjau distribusi budget, terus nah ini ada fokusan alokasi budget iklan lebih besar pada produk terlaris nih, ini produk terlaris ini nih. Nah kita copy paste ternyata si produk terlaris ini, kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini yang membuat jadi kita profit tebal gitu ya. Jadi nanti ini mudah banget lah buat dieksekusi teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial dari rekap penjualan. Buat yang ada pertanyaan bisa langsung bertanya saja di